Halo semua, hari ini kita akan berbicara tentang mencintai diri sendiri. Apa itu mencintai diri sendiri dan bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri? Mencintai diri sendiri adalah fondasi rasa percaya diri, semangat dan menjalani kehidupan yang bahagia dan penuh. Mencintai diri sendiri adalah mampu menerima dan mencintai apa adanya meskipun bagian yang membuat Anda tidak merasa nyaman atau aman untuk mengakui nilai Anda sebenarnya. Bahwa Anda pada akhirnya akan sangat berharga hanya untuk hidup ini. Tidak melakukan apa-apapun, Anda sudah berharga. Anda tidak perlu merubah diri, Anda sudah berharga. Nah, itu artinya Anda sudah mencintai diri Anda sendiri dan menghargai diri Anda sendiri dalam kesempurnaan dan ketidaksempurnaan Anda. Hari ini kita mau berbicara tentang mencintai diri sendiri dengan tulus, dengan hanya kebenaran cinta. Bisakah kamu melakukan apa saja dalam hidup tanpa mencintai diri kamu sendiri? Tidak bisa. Kamu tidak bisa melangkah dengan jauh kalau kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Kamu akan menahan diri, kurang kepercayaan diri, kamu bakal melakukan apapun dengan setengah-setengah. Tapi ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu bakal maju dengan penuh kepercayaan diri, dan kamu kemanapun kamu dibawa, kamu akan menjadi yang lebih baik. Terutama satu yang perlu kita ubah adalah bagaimana cara kita berbicara tentang diri kita sendiri. Pikiran kita kadang-kadang sangat mengkritik tentang diri kita sendiri. Sangat jahat terhadap diri kita sendiri. Suara itu bisa datang dari rasa tidak aman, atau orang tua kita yang bilang kamu tidak cukup baik, teman-teman sebaik kita yang bilang kita tidak cukup baik, atau orang-orang yang mengenal kita. Kemudian cara kita merubahnya bagaimana? Coba kita mengenali diri kita sendiri, cara berbicara kita, pemikiran kita, mengubah cara berbicara pada diri sendiri. Kemudian Anda akan mengubah perasaan Anda tentang diri Anda sendiri. Kenyataannya adalah semua yang menjalani kehidupan ini, misalnya secara objektif, lebih cantik. Tapi ketika Anda dalam pikiran itu tidak mempercayai hal itu, bagaimanapun saya bilang ke kamu bahwa kamu cantik, kamu tidak akan merasa kamu cantik. Tapi kamu harus mengubah rasa percaya diri itu dengan sistem kepercayaan kamu. Kamu harus rubah bahwa, oh, saya ini cantik. Mereka percaya bahwa pikiran dan pembicaraan diri sendiri di sana itulah yang menjadikan diri kita positif. Kita harus percaya apa yang kita ngomong. Satu, kita harus punya hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Jangan ngomongin jelek-jelek tentang diri kita sendiri terus, tapi lah ngomong yang pengulangan tentang hal yang positif. Kalau tidak bisa kamu lakukan ini, coba kamu mengucapkan hal-hal tentang positif tentang kamu sendiri, atau dengarkan YouTube mungkin yang positif. Mungkin yang kamu tidak percaya tentang hal-hal ini, tapi coba aja. Siapa tahu setiap hari kamu mendengarkan YouTube, kamu akan merasakan keajaiban bahwa kamu lebih mencintai diri kamu sendiri sekarang daripada yang kemarin. Nomor 2, kita masuk ke dalam. Seolah-olah kita adalah seorang arkeologi, lalu kita mengungkapkan asal-usul keyakinan kita. Siapa yang pernah bilang kamu tidak cantik? Dari mana asal pertama kali orang bilang kamu tidak bisa? Karena kalau bayi yang lahir tidak mungkin membenci dirinya sendiri, pasti ada yang ngomong ke dia sampai dia merasa, oh, I'm not good enough gitu. Tapi bagaimana keyakinan kita ini? Bagaimana itu? Kita harus mencari dulu di mana asal usulnya. Kemudian setelah kita udah tahu asal usulnya, kita mulai melepaskan semua keyakinan yang lama itu. Mulailah melepaskan semua cerita yang lama yang tidak bermanfaat bagi Anda. Cinta sejati mencakup kasih sayang, pengampunan. Seperti jika Anda ingin mencintai seseorang, maka Anda harus mulai memaafkan. Hal yang tersulit yang dilakukan adalah banyak orang pada akhirnya hanya mampu mencintai diri sendiri. Bagaimana kalau kamu tidak bisa mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa mencintai orang lain? Jika mempraktikkan kemampuan, itu harus dua arah. Kamu harus mencintai diri sendiri,
Kemudian kamu bisa mencintai orang lain. Kamu bisa mencintai orang lain dan kamu juga harus mencintai diri sendiri. Maafkan diri sendiri atas kesalahan, kekurangan Anda dan kegagalan yang pernah Anda lakukan. Itu artinya Anda bersikap lembut pada diri sendiri. Itulah arti cinta pada diri sendiri. Namun, bagian lainnya juga kita perlu belajar dari orang lain. Misalnya kita juga memaafkan orang lain yang telah menyakitimu dalam kehidupanmu. Cobalah temukan dalam hatimu, menemukan rasa kasih sayang kepada mereka, karena mereka juga manusia. Manusia selalu membuat kesalahan. Ketika kamu merasa kasihan, kamu mulai belajar memaafkan, kamu akan menjalankan kesembuhan. Anda akan mampu lebih mencintai diri sendiri. Jujur saja, Anda akan mendapatkan lebih banyak hal setelah Anda belajar memaafkan orang lain. Beban yang ada di hatimu seumur hidup itu sebenarnya menyakiti kamu. Tidak bisa memaafkan seseorang itu seperti minum racun dan menyakiti diri sendiri dan mengharapkan mereka terluka. Mengharapkan mereka merasa sakit, mereka terlepas dari hal ini. Entah mereka merasa bersalah atau tidak, itu tanggung jawab mereka. Tapi yang Anda lakukan pada diri sendiri adalah jangan menyakiti diri sendiri. Semakin lama Anda menolak untuk memaafkan hal itu, maka Anda akan menahan tekanan itu dan tetap menderita. Padahal Anda bisa memulainya dengan mudah. Biarkan saja, maafkan saja, kamu akan merasa damai. Nomor 4, bikin identitas sendiri, bikin identitas yang baru. Kamu ingin mencintai diri kamu sendiri sepenuhnya tanpa syarat. Lalu, bagaimana kamu menunjukkan cinta kepada dirimu sendiri? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu mencintai diri kamu sendiri? Cobalah tulis, hari ini kamu pengen melakukan apa? Minggu ini pengen melakukan apa? Versi apa yang baik dalam diri kamu? Kemudian, bagaimana Anda membawa diri Anda? Bagaimana Anda berjalan di ruangan? Bagaimana Anda memakai baju? Bagaimana Anda memilih makanan yang sehat? Bagaimana Anda melakukan yoga? Mulailah menuliskan hidup Anda yang baru. Ini adalah perjalanan seumur hidup di mana kita harus terus mendalami, jauh ke dalam. Terkadang kita perlu melangkah dari langkah-langkah yang kecil. Selama Anda masih memiliki sedikit kemajuan, itu merupakanlah kemenangan. Dan ingatlah bahwa pertumbuhan tidak selalu linear. Kadang-kadang Anda akan merasa baik, kadang-kadang merasa tidak. Apapun itu akan ada mengalami pasang surut, dan itu tidak masalah karena itu semua adalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah Anda tahu apa tujuan Anda, dan Anda tahu tujuan Anda adalah untuk memiliki cinta yang kuat tanpa syarat untuk diri sendiri, di mana Anda benar-benar tidak terkalahkan. Lebih dari yang Anda lakukan tahun lalu. Rayakanlah kemenangan itu. Selamat mencintai diri sendiri.